Presiden sampai masyarakatnya, Mak. Betul. Tetapi maksudnya adalah selama kamu kecil, sampai remaja, sampai muda, kamu harus menata hidupmu baik. Kamu mempersiapkan hidupmu baik. Pakai kesempatan itu baik-baik. Sekolah. Kadang-kadang saya tidak tahu apakah cerita saya ini sama dengan kita nggak. Ketika kita mulai sekolah SD, pertama-tama itu TK atau SD, pertama-tama itu kita rajin luar biasa, bukan? Biasa pergi sekolah jam berapa? Jam 7, jam 9 lagi. Kelewatan jadinya. Biasa sekolah jam 7. Kadang kita sudah bangun jam 5. Betul? Mulai siap-siap lihat. Aduh, itu sekolah, seragam sekolah TK saya. Saya nggak pernah merasakan namanya TK, saya di kampung. Jadi saya hanya merasakan SD, itu pun celananya hanya satu. Saya pakai itu dari kelas 1 sampai kelas 3 ada robekan di sini baru dijahit, ditambal. Jadi kemana-mana ada tambalan di sini. Kita senang sekali. Tapi lama-lama kita merasa itu menjadi satu kebosanan. Apalagi di sekolah. Tugas PR-nya banyak, hafal ABCD dan lain sebagainya. Kalau kita nggak siap, karena kita tidak mau datang, betul? Harus dipaksa-paksa, didorong-dorong, kadang-kadang ditarik dengan sambil nangis, digendong, dibawa ditaruh di sekolah. Puk, ini sanggol lagi, duduk situ. Baru kita minta supaya guru ini mulai kasih perhatian dan mulai membelai dan lain sebagainya. Sejak kecil kita tidak merasa bahwa begitu berharganya mempersiapkan hidup sejak kecil. Bahkan sejak remaja, orang tua dengan banting, tulang-tulang dibanting. Supaya apa? Hidup kita bisa ngeles sana, ngeles ini, ngeles sana. Musik dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita punya kemampuan dan akhirnya orang melihat bahwa ada keistimewaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Dipaksa-paksa kita nggak mau, akhirnya kita lari tinggalkan rumah. Kita pikir yang salah adalah orang tua. Betul? Tapi saudaraku, ketika kita mulai menapaki hari-hari hidup kita, ingat, ada saat di mana ada namanya kata penyesalan. Betul? Kata penyesalan. Maka kadang-kadang orang tidak menyelesaikan sekolahnya, SD saja nggak lulus. Betul? Nah, ketika ada tawaran besar, saya akan angkat jadi direktur, bukan kondektur. Betul? Tapi kamu dengan catatan, kamu harus punya ijazah SMP, SMA. Kemudian kita mulai, kenapa dulu saya tidak sekolah? Betul? Kemudian kita datang sama mama papa, kita marah-marahin mama papa. Mama papa, kenapa saya tidak melanjutkan, kenapa kalian tidak mau supaya saya melanjutkan studi saya? Kemudian mama papa, kamu bandelnya luar biasa. Disuruh ke sekolah, kamu lari pergi main kelereng. Disuruh ke sekolah, kamu lebih pilih untuk main karet, buang-buang karet itu. Atau main gambar ya. Shit, mana yang terbuka itu yang menang. Betul kan? Saya main itu dan saya tahu. Kemudian disuruh pergi sekolah, lebih suka main. Kami bilang sikidoka. Kita lebih senang itu dan akhirnya kita sekolah. Kemudian dia bilang begini, kenapa mama papa waktu itu tidak paksa saya saja, dorong saya, paksa saya, mau bunuh saya supaya saya sekolah. Maka saat ini saya menyesal. Saudaraku, akhirnya kita menyalahkan orang lain, tapi kadang kita tidak sadar bahwa waktu dan kesempatan itu tidak akan terulang lagi dalam hidup kita. Betul? Saya mendengar satu cerita yang lucunya luar biasa berkaitan dengan pemaksaan itu. Suatu ketika ada pencuri datang mencuri sebuah rumah. Di sebuah rumah lagi, satu rumah. Pikiran saya dan pemaksaan tadi ya. Ternyata semua masih hidup ya. Satu rumah. Pas dia mulai bongkar rumah ini, datang tuan rumah ini pulang. Kemudian dia cari jalan keluar bagaimana supaya dia bisa bersembunyi. Dia masuk ke toilet. Di situ ada papan yang bisa dibuka untuk naik ke plafonnya. Betul? Betul?
Betul, tahu itu? Saya tahu bahwa setiap kali saudara masuk ke rumah, pasti yang dilihat pertama di kamar mandi ini ada tempat yang bisa dibuka atau tidak. Kemudian dia lari naik ke atas. Apa yang terjadi? Pas dia lari naik ke atas, dia injak salah balok, injak di papan plafon itu. Pakunya kan kecil-kecil. Bruk, jatuh turun dari atas. Di depan tuan rumah ini. Langsung dia bilang, kenapa? Kau dari mana? Saya dari langit, katanya. Kamu bikin apa di sini? Ya, memang saya dari langit. Nah, ternyata bagian tangan ini patah. Kemudian dia berdiri dengan tanpa berdosa, muka tak berdosa, begitu ya. Kemudian dia bilang, saya hari ini tuntut kalian. Kalian harus ganti rugi. Kalian harus bawa saya ke rumah sakit. Biaya tangan patah saya harus kalian tanggung. Karena kalian yang menyebabkan saya akhirnya tangan patah. Kenapa? Kenapa kalian tidak bikin plafon ini kuat? Sehingga saya jatuh turun dari atas. Sehingga mulai memutar balikan fakta atau kebenaran ini. Nah, kadang-kadang ketika kita mulai menyesal dengan kesalahan yang kita lakukan, kadang-kadang kita cari kambing hitam. Orang lain kita salahkan. Tapi ketika kita mulai mencari kambing hitam atau orang lain sebagai kesalahan, sebenarnya kita di dalam kebodohan. Kenapa? Karena orang tahu bahwa sebenarnya kita tidak lagi bisa menebus waktu kesalahan yang kita lalui. Betul? Sehingga saya mau katakan, sejak engkau punya anak, didik anak ini baik-baik. Ini tanggung jawab kami juga sebagai orang tua. Kalau engkau sudah punya remaja, didik dia baik-baik. Dan kalau saat ini engkau ada di sini sebagai seorang remaja, pakai hidupmu baik-baik. Engkau sebagai seorang pemuda, pakai hidupmu baik-baik. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang bodoh, yang meninggalkan waktu berlalu begitu saja. Dan tidak ada nilai yang kau isi di dalamnya untuk mempersiapkan hidupmu. Sehingga satu ketika nanti, engkau akan menyesal. Kenapa saya membuang waktu begitu banyak? Bisa saudara mengerti bagian ini? Ada seorang yang katakan demikian. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia katakan begini, kenapa? Tidak dari dulu saya percaya Tuhan Yesus. Ternyata di dalam Tuhan Yesus ada namanya sukacita. Di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu? Dari dulu beban berat, masalah banyak, tumbuh banyak. Kalau saya datang ke orang itu, malah orang itu menekan saya. Tidak ada jalan keluar dan lain sebagainya. Saya terhimpit. Buktinya ada penyempitan di bagian luar sana bagian belakang. Buktinya ada penyakit mah yang seringkali mengejar saya. Kenapa? Karena tidak ada jalan keluar. Stres. Udah stres, stroke. Sudah stroke, game. Kenapa Pak Pendeta dari dulu engkau gak kasih tahu? Bukan gak kasih tahu, memang kau gak sadar untuk itu. Betul. Banyak orang ketika dia dalam masa tuanya hampir mati, baru dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia katakan, kenapa tidak dari dulu saya kenal Tuhan Yesus. Kenapa orang lain bersuka cita, di dalam Tuhan mereka bersuka cita. Ada damai sejahtera, ada kekuatan baru dan lain sebagainya. Kenapa kau tidak katakan itu kepada saya, supaya saya cepat percaya Tuhan Yesus? Tapi saya mau katakan, karena ketegaran hatimu lah, maka dalam waktu-waktu yang kau lewati, dalam waktu yang telah kau lewati, engkau membiarkan engkau sibuk dengan kesibukanmu, dan engkau melupakan akan penciptamu di dalam hidupmu. Bahkan ada yang berkaitan dengan pernikahan. Ketika dia duduk di pelaminan, kemudian dia bilang, tolong kasih kata sambutan lagi, kesaksian, bagaimana perjalanan hidupmu dan tanggung